Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Dalam 2 video sebelumnya, kita sudah membahas sampai dengan soteriologi dari Ben Sirac. Mari kita ikuti lanjutannya. Sanders menemukan bahwa dalam Mazmur Salomo, keselamatan diyakini berdasarkan pilihan Allah melalui ikatan perjanjian. Menurut Sanders, Mazmur Salomo memandang ketaatan pada perintah Tuhan sebagai hal yang sangat penting, sehingga bila ketaatan itu diabaikan akan membawa pada penghukuman. Namun, penghukuman di sini bukan dalam rangka membuang umat Allah, tetapi dalam rangka membawa mereka pada pertobatan. Dalam hal ini dipahami sebagai solusi atas dosa-dosa yang dilakukan tanpa sengaja oleh orang benar. Yinger menyatakan bahwa Sanders memang ada benarnya dalam melihat adanya ketegangan antara anugerah Allah dan perbuatan dalam Mazmur Salomo. Namun, konsep anugerah yang ada dalam pikiran Yudaisme Bait Allah kedua lebih terkait dengan aspek psikologis daripada aspek teologis. Jadi menurutnya, konsep anugerah yang dibicarakan Mazmur Salomo hanyalah sebuah pengharapan. Namun, dalam realitasnya, mereka tetap meyakini perbuatan merekalah yang menentukan keselamatan. Daniel Falk yang menyoroti tentang umat perjanjian menemukan bahwa yang membedakan antara orang benar atau yang berada dalam perjanjian dan orang berdosa atau yang berada di luar perjanjian adalah ketaatan mereka pada hukum Taurat, pada hukum Tuhan. Salah satu bukti yang diangkatnya adalah Mazmur Salomo 9 ayat 3 sampai 5. Dalam konteks tuntutan untuk taat pada perintah Tuhan, Falk mengakui bahwa walaupun gagasan mengenai sikap hidup orang benar ditekankan, namun hal ini sama sekali bukan dalam rangka membeli kemurahan Tuhan. Karena itu, keselamatan juga dipandang berasal dari Tuhan semata. Hal tersebut nampak misalnya dalam Mazmur Salomo pasal yang kedua ayat 33 sampai 36. Menurutnya, walaupun orang berdosa dihakimi menurut perbuatan mereka,
Namun, kepada orang benar tidak diberlakukan hal yang sama. Tuhan menyelamatkan orang benar berdasarkan anugerahnya. Gather Call yang secara khusus meneliti konsep reward and punishment dalam Mazmur Salomo menemukan bahwa kitab ini menekankan keselamatan di masa yang akan datang yang ditentukan oleh perbuatan manusia. Beberapa teks yang memperlihatkan hal tersebut adalah Mazmur Salomo pasal yang kedua ayat 34, lalu pasal 2 ayat 35 sampai 6, 36, lalu Mazmur Salomo 9 ayat 1 sampai 5, pasal 14 ayat 10. Ia memiliki pandangan yang berbeda dengan Falk. Menurutnya, dalam Mazmur Salomo, ketaatan pada Taurat dinilai sebagai syarat untuk kemurahan anugerah Allah. Jadi, Mazmur Salomo juga mempunyai soteriologi yang bersifat paradoks, khususnya terkait dengan aspek staying in. Meskipun Mazmur Salomo memandang aspek pemeliharaan dan pertolongan Allah hadir dalam menolong umatnya, namun dalam konteks penghakiman akhir, nasib manusia bukan ditentukan oleh anugerah Allah saja, tetapi juga kehidupan mereka turut menentukan nasib mereka kelak. Sanders berpandangan kitab Jubilees menekankan keselamatan berdasarkan pilihan Allah melalui perjanjian dengan nenek moyang mereka. Ia menggunakan Jubilees 1 ayat 17-18 sebagai bukti dari tesisnya. Dalam hal ketaatan terhadap perintah atau hukum Tuhan, Sanders berpendapat kitab Jubilees melihat hal ini sebagai kondisi yang harus ada supaya seseorang tetap berada dalam perjanjian atau staying in. Akan tetapi, Sanders mengakui bahwa dalam Jubilees diajarkan ketidaktaatan dapat membuat seseorang keluar dari perjanjian, seperti tertulis dalam Jubilees 15 ayatnya yang ke-26. Menurut Sanders, terkait dengan aspek penebusan, kitab Jubilees memandang penebusan berlaku untuk semua dosa. Hanya dosa keluar dari perjanjianlah yang tidak ada penebusnya. Sanders membuktikan gagasan tersebut dengan mengangkat kisah Yehuda mengambil istri ayahnya, yaitu Yakub. Mengapa Yehuda tetap diampuni walaupun ia melakukan pelanggaran eternal commands? Jawabannya adalah sebab Yehuda bertobat. Sedangkan menurut Peter Enns, dalam hal memasuki keselamatan atau menjadi umat perjanjian, kitab Jubilees memandang keselamatan bukan hanya dipahami karena pilihan Allah dalam perjanjiannya, namun juga karena kesetiaan atau ketaatan Israel terhadap perintah Tuhan. Dalam hal ini, ia berpandangan bahwa perbuatan atau ketaatan pada hukum dilihat oleh Jubilees sebagai syarat untuk keberadaan seseorang yang bila itu dilanggar, maka umat pilihan pun akan kehilangan keselamatan. Menurutnya, dalam Jubilees terdapat gagasan bahwa ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni. Ini berarti ada dosa-dosa yang tidak ada penebusan. Yang termasuk dosa tersebut antara lain melanggar hari Sabat, makan darah, perkawinan antar suku, dan inses. Dosa-dosa yang dibicarakan di sini menunjuk pada tindakan meninggalkan perjanjian. Gather Call yang
Meneliti aspek final vindication dalam Jubilees memperlihatkan bahwa Jubilees memandang perbuatan sebagai kunci untuk keselamatan di masa yang akan datang. Pandangan Sanders dan lawan-lawannya tidak jauh berbeda. Mereka memandang pilihan adalah dasar panggilan Allah bagi Israel. Namun ketidaktaatan dapat membuat Israel terbuang dari perjanjian. Perbedaannya adalah, bagi Sanders, hal ini tidak berarti Jubilees memandang keselamatan bergantung pada pihak manusia. Sementara itu, bagi Paul Ants, dan Gerhard Cole, hal ini menunjukkan bahwa Jubilees, kitab Jubilees memandang keselamatan bukan hanya bergantung pada election, tetapi juga bergantung pada kesetiaan mereka dalam melakukan hukum Taurat. Pada video berikutnya atau yang terakhir, kita akan membahas soteriologi dari kitab 1 Henokh serta evaluasi dan saran berikut juga dengan implikasinya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.